Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang, bersekutu, bersama dengan Tuhan, bersama dengan saudara seiman, menikmati hadirat Tuhan. Kita mau naikkan syukur kepada Tuhan buat kasih setianya yang selalu baru setiap pagi, buat rahmatnya yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, dan juga untuk setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita nikmati lagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setiamu, buat rahmatmu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau baik bagi kami. Sungguh baik, teramat baik bagi kami. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu pagi ini yang Kau sediakan bagi Bapa. Kau sungguh baik bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan yang paling yang kasih benar terlambat
Dewasa setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, kau sungguh baik. Bapa, engkau sungguh baik. Amin. Kasihmu berkatmu hari yang kau sedia bagi. Amin. Naikkan syukur Maria, kasih dan selalu datang di sepanjang naikkan syukur buat hari yang kau beri. Habis habisnya kasih dan rahmatmu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, sepanjang hidup kami Tuhan, besar setiamu bagi kami ya Allah. Haleluya.
Kata Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik. Yang selalu baik dalam hidup kami. Selamanya Engkau baik Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia. Tak habis-habisnya rahmat. Namamu terpuji. Terpuji namamu mulia. Sebab namamu ajaib Tuhan. Sebab namamu berkuasa di bumi di surga. Semua lutut bertekuk lutut menyembahmu. Semua lidah mengakui Yesus kau Tuhan. Di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Yang berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami sembah. Kami puji. Kami muliakan namamu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan.
Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Selalu dan selamanya Kau baik bagi kami. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Sekalipun sekeliling kami bergelora, sekalipun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu takkan pernah beranjak dari hidup kami, Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi kami. Kami aman di dalam-Mu. Hati kami tetap tinggal tenang teduh di dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan oleh apapun juga, Tuhan. Untuk kami pun tetap menanti-nantikan-Mu, ya kami dapat kekuatan baru. Kami berjalan tidak menjadi lelah, kami berlari tidak menjadi penat, Tuhan. Dan kami dapat terbang mengatasi segala perkara dengan kekuatan yang Kau beri bagi kami, kekuatan sayap burung nasar. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih. Sehingga kami mampu mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Dan sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tak pernah membiarkan kami. Kau selalu ada. Bahkan Engkau yang bertindak menolong kami. Engkau yang selalu menyatakan pertolongan-Mu dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah. Syukur, syukur, syukur padamu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ajaib, ajaib, ajaib,
Engkau Tuhan, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulialah namamu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua pergerakanmu yang menyukai hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah. Kami bersyukur Kau selalu ada dalam hidup kami. Engkau ada bersama di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenalanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Sungguh anugerahmu besar melimpah dalam hidup kami. Engkau setia dalam hidup kami.
Waktu kami juga mau setia kepadamu, taat melakukan firman. Untuk pagi hari kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Irwan. Halo semua, Halo. ya pagi hari ini kita sudah sampai di pembacaan ayat apa dengan kita di Yesaya 9 ya. Yesaya 9. Perikop yang pertama adalah kelahiran Raja Damai. Ayat pertama, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat 2, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat 3, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan bersukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ayat 4, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Ayat 5, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 7, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya, perikop pertama saya akan tadi judulnya kelahiran Dama ya. Jadi saya mau apa? Memberikan juga sebuah judul, habis gelap terbitlah terang ya. Jadi di situ dibilang bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar ya. Jadi Nabi Yesaya ini eh, salah satu nabi eh, yang bernubuat, yang diberikan mungkin kelebihan ya dari Allah, sehingga kalau kita lihat di Alkitab eh, ayat-ayatnya eh, nomor 2 terpanjang ya, ada 66 ayat. Yang pertama itu Mazmur ya, Mazmur Daud itu 100 lebih ya. Jadi eh, ada kelebihan-kelebihan
eh, nabi-nabi di zaman dulu diberikan Tuhan, tapi tidak semua nabi. Ya. Kalau saya telusuri, Nabi Yesaya ini itu lahir pada tahun 765 sebelum Masehi ya. Ia menjadi penasehat raja di kerajaan Yehuda pada usia 25 tahun. Ia dipanggil menjadi nabi. Pada usia 25 tahun ia menjadi eh, pada usia 25 tahun ia dipanggil menjadi nabi. Jadi eh, di di rahasia yang saya gali dari Nabi Yesaya ini, kenapa dia bisa mempunyai kelebihan ya, bisa em, apa bernubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus ya. Jadi sebelum mungkin Mazmur Daud juga pernah ya di Mazmur membahas tentang kelahiran ya, akan lahir nanti Tuhan Yesus. Di Mazmur ada juga tertulis, di apalagi di Yesaya, di dalam eh, perjalanan umat Israel di zaman raja-raja itu, Yesaya ini eh, di waktu Yesaya hidup di zaman kerajaan Yehuda, dia ada menyelipkan ya, menyelipkan ayat-ayat tentang eh, kelahiran atau kedatangan Tuhan Yesus ya. Salah satunya di ayat sebelumnya juga ada tentang eh, apa? Immanuel katanya ya. Kelahiran tentang Immanuel, kedatangan Immanuel. Baru di ayat 9 ini juga dibilang tentang kelahiran Raja Damai. Jadi saya menelusuri apa rahasia Yesaya, kok bisa dia bisa melihat Tuhan ya. Di ayat di Yesaya 5 itu kan di Yesaya 6, Yesaya melihat Tuhan, melihat Allah duduk di tahtanya ya. Jadi kalau saya dalam cari-cari kenapa Yesaya ini kok bisa melihat Tuhan, melihat Allah gitu kan. Jadi kalau saya lihat di Matius ya, Matius 5 ayat 8, orang yang suci hatinya, orang itulah yang bisa melihat Tuhan gitu. Orang yang suci, Matius 5 ayat 8 ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, yang akan melihat Tuhan. Jadi kalau saya hubungkan dengan ayat ini, kan Yesaya di ayat 6 dia bisa melihat Allah duduk di tahtanya ya, dengan dikelilingi dengan malaikat-malaikatnya yang bersayap ya kan. Jadi inilah kunci, salah satu rahasia Yesaya eh, di dalam dia menjadi nabi ya, selama 40 tahun lebih dia berkarir di kerajaan Yehuda ya. Jadi Yesaya ini bisa melihat Tuhan mungkin kalau di Alkitab bilang karena dia mungkin, nah ini menurut saya ya, kalau dihubungkan dengan Alkitab, karena dia memiliki kesucian ya. Kesucian itu ibarat saya gambarkan dengan kertas ya. Kertas yang putih, tanpa noda, tanpa tinta. Mungkin di zaman itu Yesaya yang paling kertasnya yang paling putih ya. Mungkin ada kertas yang agak tintanya sedikit, ada tinta sedikit, tapi belum diperhitungkan Tuhan. Mungkin ada eh, kertas tapi sudah buram gitu nah, warnanya sudah pudar. Itu mungkin diibaratkan
orang yang sudah tua. Jadi Tuhan itu kan suci, kudus. Jadi dia mau yang 100% gitu. Jadi mungkin eh, yang saya dapat tuh mungkin di zaman itu Yesaya lah mungkin yang paling suci ya. Karena dia bisa melihat Tuhan sehingga dia bisa bernubuat gitu. Bernubuat bahwa nanti akan lahir Raja Damai di 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 kemudian hari untuk bangsa Israel ya. Walaupun bangsa Israel ini terkenal dengan sifat tegar tengkuknya gitu ya. Tegar tengkuk yang eh, susah susah diatur ya, tidak taat, tidak setia, bahkan sampai sekarang pun mereka masih menanti-nantikan Mesias itu. Saking mereka itu eh, tidak percayanya gitu ya. Ada sebagian umat Mesir ya, Mesir, bangsa Israel, sebagian sampai sekarang itu belum percaya gitu kalau Mesias itu sudah datang gitu. Jadi eh, itulah poin yang yang saya dapat di perikop pertama tentang kelahiran Raja Dama ya. Baru yang perikop kedua adalah murka Tuhan terhadap Efraim. Ayat 8, Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya. Ayat 10, tembok batu bata jatuh akan kita dirikan dari batu pahat, pohon-pohon ara ditebang akan diganti dengan pohon-pohon aras. Ayat 11, maka Tuhan membangkitkan para panglima rejim melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka. Ayat 12, orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat, mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Ayat 13, tetapi bangsa itu tidak kembali kepada dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Ayat 14, maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Ayat 15, tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Ayat 16, sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Ayat 17, sebab itu Tuhan tidak bersukacita karena teruna-teruna mereka dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka, sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Ayat 18, sebab kefasikan itu menyalakan seperti api yang membakar habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan, sehingga tonggak asap berkepul-kepul di atas. Ayat 19, oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Ayat 20, mereka mencakup ke sebelah kanan, tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri, tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Ayat 21, Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda,
sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Perikop yang kedua itu berjudul murka murka Tuhan terhadap Efraim. Murka Tuhan terhadap Efraim, kalau saya cari ada di buku apa, Bill Graham ya, tujuh tujuh dosa yang mendatangkan maut. Menurut Bill Graham itu, yang pertama itu adalah kesombongan. Kesombongan itu yang membuat kehancuran suatu bangsa ataupun keluarga ataupun pribadi ya. Jadi umat Israel ini selain tegar tengkuk, eh, mereka juga sombong ya, karena ketika ketika mereka sudah hidup mungkin di zona nyaman, ketika mereka mungkin juga sudah mengalami kenyamanan, sehingga muncullah rasa sombong ya. Jadi di ayat ini saya mencatat ada 4 kali ya, 4 kali Allah eh, apa, tangannya terancung ya, ter, teracung itu, kalau saya ibaratkan murka Tuhan ya, 4 kali eh, eh, dicatat ya di ayat ayat yang pertama itu di ayat 12, sama di ayat 17, sama di ayat yang terakhir ya, 4 kali ya, 3 kali ya kalau tidak salah ya. Jadi tangan teracung tuh saya ibaratkan seperti kalau kita lagi marah ya Dak. Kalau kita lagi marah sama orang, kita angkat tangan kita, kita kepalkan tangan kita. Kau awas kau ya. Kita angkat tangan kita kepalkan. Seperti itulah ya kemarahan. Kalau kita marah sama orang, kita angkat tangan, kita kepalkan. Kau awas kau ya. Aku pecahkan kau. Ibarat seperti itulah ya. Jadi Tuhan ini tangannya teracung gitu, nah dicatat sini, dan tangannya masih teracung. Jadi murka Tuhan ini begitu hebat ya. Kenapa kok bisa Tuhan ini begitu murka gitu sama Efraim gitu ya. Kalau kita baca di dua raja-raja ya. Kalau kita baca di dua raja-raja, bagaimana kehidupan kehidupan umat Israel pada waktu itu ya. Pada waktu Raja Ahas, sebelum Raja Ahas, sesudah Raja Ahas, mereka itu hidupnya sangat-sangat apa, krisis gitu, krisis, eh, semua dalam keadaan tidak terkendali gitu ya. Bahkan dicatat di sini di dua Raja-Raja 16, tetapi di ayat 3 ya, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan kekejian, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Bayangkan ya, anaknya sendiri saja dikorbankan untuk sesuatu mungkin persembahan mungkin ya, kepada dewa-dewa atau mungkin kepada apapun itu ya. Anaknya sendiri pun dipersembahkan sebagai korban dalam api. Jadi bayangkan ya, murka Tuhan pada Efraim itu sangat luar biasa. Sehingga tercatat ada 3 kali Allah teracung tangannya ke atasnya.
mungkin seperti kita menaikkan tangan ke atas, kita gempalkan, kita itu membuktikan bahwa Tuhan itu sangat murka gitu, sangat marah. Jadi kehidupan waktu itu di zaman raja-raja Ahas, di zaman raja-raja sebelumnya itu sangat kondisinya sangat mengerikan gitu. Mereka membuat patung, membuat apa lagi, membakar dupa di atas bukit, bahkan memberikan apa persembahan di pohon-pohon besar ya. Jadi itulah salah yang membuat mungkin Tuhan itu sangat marah gitu. Dan juga dengan kehidupan mereka yang sehari-hari gitu kan, tidak mengandalkan Tuhan lagi. Karena bahkan waktu Raja eh, Ahas ini diserang oleh orang-orang orang musuhnya, dia tidak datang kepada Tuhan gitu. Nah, dia mengandalkan tetangganya gitu, Raja Asyur gitu kan, kan ngeri sekali gitu kan. Dia tidak mengandalkan Tuhan, malah dia mengandalkan eh, tetangganya gitu kan, seperti Indonesia mungkin kan mengandalkan Malaysia gitu kan, ketika diserang gitu. Dan ujung-ujungnya Raja Asyur inilah yang membuat kehancuran bagi eh, bangsa Yehuda, umat Israel pada waktu itu, sehingga eh, ketahuanlah kalau ternyata ada di zaman Raja Hosea, dia rupanya diam-diam mengadakan perjanjian dengan raja lain gitu. Jadi dia diam-diam sudah tidak bayar pajak lagi ke peti kepada Raja Asyur, sehingga Asyur marah dan membunyiuskan dan menawan umat-umat Israel pada waktu itu ya. Jadi yang mau saya bagikan poin yang topik yang kedua ini adalah ya, mari kita eh, untuk selalu mengandalkan Tuhan ya. Jangan ada Tuhan dalam hidup, jangan ada Tuhan yang lain dalam hidup kita. Kalau saya dulu sering waktu kecil, waktu saya di Medan tuh, saya lama di Medan, saya melihat banyak masih orang-orang yang memberikan persembahan ya di di bawah pohon gitu. Jadi setelah saya pikir, oh, mengapa Tuhan itu marah ya? Rupanya inilah mungkin salah satunya. Ya, pohon rimbun dikasih buah-buah gitu, dikasih persembahan tahap apa itu kan. Jadi saya baru gitu. Oh, inilah. Saya teringat gitu. Jadi jadi ya waktu itu kan pernah juga Pak Heri membahas tentang waktu kebakaran di apa ya, di Amerika itu ya. Nah, kalau saya hubungkan dengan ayat ayat yang keberapa tadi? Perikop yang kedua tadi, membakar habis ya. Nah, saya teringat dengan yang dibilang Pak Eri itu membakar habis gitu. Jadi mungkin ada salah satu campur tangan Tuhan juga di bencana yang terjadi itu ya. Mungkin ya karena itu juga mungkin tidak ada Tuhan lagi dalam hidup mereka. Mungkin yang ada hanya pesta pora ya. Eh, kita tahu di Eropa itu apa namanya, kumpul kebo, perjinahan, segala macam bla 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 itu kalau kita lihat ya sudah apa gitu, parah gitu ya. Jadi kalau dihubungkan dengan ayat ini tadi yang membakar habis itu, mungkin ya ada hubungannya juga gitu kan, karena terlalu sudah banyak dosa ya. Nah, jadi yang poinnya itu yang mau saya bagikan ya, mari kita tetaplah hidup mengandalkan Tuhan, jangan andalkan yang lain, dan bersyukur kita sudah mempunyai juru selamat dalam hidup kita. Jadi marilah kita
tetap semangat di dalam mengiringi Tuhan, apapun yang menjadi masalah dan kondisi kita. Demikian Pak Eri, saya serahkan kepada Pak Eri. Oke, terima kasih untuk Pak Irwan. Jadi sekali lagi, perikop pertama yang memang kitab Yesaya dari 66 pasal yang ada itu akan banyak mencatat nubuatan-nubuatan yang tentunya sebagian besar sudah digenapi seperti apa yang dinubuatkan di pasal 9 ini. Ini tentang kelahiran Yesus setelah 400 masa kegelapan, masa di mana benar-benar Tuhan tidak berfirman, Tuhan berdiam diri, dan kita bersyukur nubuatan yang sudah digenapi. Bahkan nanti kalau Bapak Ibu baca di pasal 53 itu nubuatan tentang penyalipan Yesus. Tapi di dalam kitab Yesaya juga nanti ada nubuatan-nubuatan yang masih sedang kita tunggu uh, penggenapannya. Seperti salah satu yang saya katakan dari Indonesia, menurut tafsiran saya dan beberapa hamba Tuhan. Karena ayat itu katakan keturunan Kedar, Nebayot, terus daerah yang banyak pulau-pulau, nah itu kan Indonesia. Dari situ akan kembali lagi. Kalau Bapak Ibu pernah baca atau pernah dengar jendela 40-10 atau 10-40 ya, saya kurang ingat, tapi lebih kurang 40-10 kalau nggak salah. Itu era tahun 90-an, kembali akan sampai proses pemulihan. Nah, hari-hari ini ada semalam saya dengerin satu pengajaran tentang akhir zaman, tentang apa yang terjadi di Timur Tengah dan sekitarnya. Ya, masih banyak nubuatan yang akan digenapi, bahkan ada nubuatan tentang hari Tuhan. Tapi kebenaran yang saya tangkap adalah seperti di bawah firman Tuhan itu ya dan amin. Dari ada begitu banyak nubuatan, semua digenapi, makanya yang belum itu pasti juga akan digenapi. Sama seperti saya pernah katakan, dari 5 hal besar berkaitan dengan Yesus, 4 halnya itu sudah digenapi, yaitu nubuatan tentang kelahirannya, nubuatan tentang kematiannya, nubuatan tentang kebangkitannya, nubuatan tentang kenaikannya ke surga, itu sudah digenapi semua. Maka saya percaya nubuatan tentang kedatangannya kali yang kedua di kisah para rasul itu pasti akan digenapi bahwa Yesus akan datang kembali. Bagian kita adalah terus berpegang teguh pada firman Tuhan, hidup selaras dengan firman Tuhan, nanti-nantikan Tuhan, karena firman-Nya ya dan amin. Nah, di perikop yang kedua, tentu kita belajar seperti apa yang Pak Irwan tadi juga sudah sampaikan. Tentu kita jangan memandang dengan kacamata yang salah, dengan kacamata anak melihat orang tua, kalau asa nadanya tinggi sedikit, ini orang tua tidak sayang, orang tua marah, orang tua kejam. Enggak seperti itu. Tapi kita memandang juga dari sudut pandang yang netral, sudut pandangnya Allah, bahwa Tuhan itu bisa murka untuk mendisiplin, menegur manusia. Apa yang dilakukan oleh Efraim yang menjadi peringatan bagi kita dari perikop ini, jangan sombong, itu udah pasti. Terus kalau Tuhan udah tegur, ya cepatlah berbalik. Jangan seperti ayat berapa tadi ya, mereka sudah ditegur, tapi mereka nggak berbalik. Sehingga seperti Pak Irwan tadi katakan, sampai 4 kali ada kalimat tangan Tuhan teracung. Lebih baik tangan Tuhan itu terkedang dalam hidup kita, memberkati kita. Tapi kalau tangan Tuhan udah teracung, itu kan seperti kalau orang tua ngomong sama anaknya dulu kan, tunggu kau ya, pakai tongkat kasih. Kau ngaku dak? Kau tobat dak? Kalau tidak, pak. Ayo, ngaku dak? Nah, pak. Tongkat kasih mendisiplin. Nah, kenapa? Karena kalau kita baca di ayat terakhir itu kan berpolitik, bukan politik dalam definisi yang benar. Kalau politik itu definisi yang benar kan harusnya mengatur negara atau mengatur kota. Tapi kenyataan realita kan politik dijadikan kendaraan untuk melakukan hal-hal yang penuh kelicikan dan intrik. Dan salah satunya ya sederhana seperti ayat terakhir. Bayangilah, biasa kan di dunia politik yang kita lihat. Manasya sama Efraim ini berantem nih. Tapi untuk nyerang Yehuda, mereka bisa kompak. Nyerang Yehuda. Nanti Yehuda sudah KO, mereka berantem lagi. Nah, jangan sampai hidup kita seperti itu, Bapak Ibu. Hidup ini apa adanya saja.
nggak usah neko-neko, nggak usah penuh intrik dan kelicikan. Itu kekejian bagi Tuhan. Itu yang saya dapat dari perikop yang kedua ini. Jangan sombong, hidup nggak usah neko-neko, apalagi penuh licik dan intrik. Hidup apa adanya, hidup mengampuni, hidup tulus. Jangan aku baik sama orang karena punya maksud yang jahat. Nah, makanya Yesus ajarnya kan seimbang, tulus dan cerdik. Kita harus tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Jangan dipisah, jangan nggak seimbang. Seperti berkali-kali saya katakan, kalau kita tulus tapi nggak cerdik, kita akan dibodohin orang terus. Tapi kalau kita cuma cerdik, nggak tulus, kita akan jadi licik, kita akan membodohin orang terus, dan itu Tuhan nggak senang. Jadi mari hari ini, ya hal yang pertama kita bersyukur bahwa semua janji Tuhan, nubuat Tuhan itu akan digenapi. Dan di pasal 9 nubuatan itu sudah digenapi kelahiran Yesus, kita bersyukur. Nah yang kedua ya peringatan, jangan sampai kita sombong. Jadi seperti apa yang tadi Pak Irwan katakan juga beberapa hari yang lalu juga saya sampaikan, jangan salah memandang Tuhan. Oh Tuhan tuh bengis, Tuhan tuh kejam. Enggak. Yang Tuhan ambil itu mainannya. Yang membuat manusia itu lupa sama Tuhan. Bukan Tuhan matikan manusianya. Terkadang kan kita memang butuh diingatkan, bahkan kadang perlu disentil biar baru sadar. Seperti yang saya katakan, kalau dari atas cuma dilempar uang atau emas, orang nggak akan pernah lihat ke atas. Orang akan sibuk cari uang, kumpulin apa yang ada. Tapi coba kalau satu aja batu kerikil dilempar dari atas, kletuk, barulah benjol dikit, langsung noleh ke atas. Janganlah sikap hati kita seperti itu. Tapi marilah bersyukur senantiasa pada Tuhan, menikmati semua berkat Tuhan, dan hidup jangan berpolitik. Kalau bahasa Tapanuli itu pel saotik. Nah, nggak tahu Pak Irwan. Artinya apa pel saotik Pak Irwan? Agak pel-pel dikit lah ya. Nah, pokoknya janganlah intinya. Hiduplah lurus, tulus apa adanya, dan Tuhan berkenan dalam hidup kita. Ya nggak apa-apa Pak Irwan mau sampaikan pel saotik itu apa artinya? Itu Peosatik itu Pak Eri artinya itu miring, miring-miring, miring-miring Oh. sikit. Jadi hidup jangan mereng-mereng dikit, lurus Bapak Ibu di dalam tuntunan firman Tuhan. Ya, kalau definisi arti politik itu ngatur negara, tapi realitanya manusianya berpolitik jadi miring-miring semua. Pada miring, tidak roboh negara ini kan. Tapi jangan sampai hidup kita seperti itu. Makanya tiap hari kita juga doakan pemerintahan kita supaya nggak peosaotik, supaya negara kita ini nggak roboh Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Saya kembali kepada Coach Joni Samuel. Ya, kalau nggak ada yang nambahkan lagi, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari. Silakan Pak Yosia, nanti ditutup Pak Irwan. Baik, mari kita bersepakat, kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar ya Bapa. Bapa, biarlah kami melalui firman-Mu ini ya Bapa tetap percaya bahwa firman Tuhan yang sudah digenapi, firman Tuhan yang sepenuhnya terjadi ya Bapa. Sehingga kami tidak mencari sumber-sumber atau ramalan-ramalan dari dunia yang menjanjikan, tetapi kami semakin percaya bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran. Kami mencintai firman-Mu ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa supaya firman Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini, kami boleh belajar bagaimana ketika kami menerima teguran. Supaya hidup kami belajar dari Efraim dan Naftali yang tidak menggunakan cara-cara dunia atau kelicikan, tapi kami belajar untuk hidup tulus, belajar memiliki kerendahan hati. Kami juga mau berdoa untuk Pak Irwan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memberkati Pak Irwan, kau tambahkan terus kasih karunia-Nya, kau berkati juga Bapak keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanan, apapun yang Pak Irwan lakukan, biarlah
dilakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk kami yang ada di Koram Diau ini ya Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Cia yang sedang menjalani kemoterapi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah sakit penyakitnya ya Bapa. Engkau adalah sumber pemulihan. Engkau adalah sumber kesembuhan. Hanya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan yang mampu memulihkan ya Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap medis yang dijalankan ya Bapa. Engkau berkati setiap dokter. Engkau berkati di mana rumah sakit yang Tuhan pakai di sana. Dan Kau semakin berkati Pak Ibu Caca supaya terus menjadi berkat. Dia menjadi saksi dimanapun dia berada ya Bapa. Supaya nama Tuhan boleh didengar, keselamatan, sumber keselamatan boleh didengar oleh semua orang ya Bapa. Kami juga mau berdoa juga untuk Ibu Julastri yang juga saat ini sedang menjalani proses kemoterapi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan yang memulihkan ya Bapa. Jadilah sembuh dan jadilah tahir. Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa karena kami boleh melihat bagaimana dunia ini ya Bapak terjadi perseteruan ya Bapak, bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang boleh saling melawan satu sama lain. Kami berdoa supaya semuanya itu ya Bapak, apapun yang terjadi di dalam dunia ini ya Bapak, kami percaya Indonesia di dalam tangan Tuhan. Kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan untuk bangsa kami selalu ada ya Bapak. Kami belajar dari sejarah bagaimana bangsa Israel. Tuhan tetap selalu jaga di saat kami taat dan setia kepadamu ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada di daerah juga ya Bapa, supaya mereka juga boleh bekerja dengan didasarkan takut akan Engkau. Dan kami semua anak-anakmu ya Bapa, boleh terlibat di dalam pemerintahan, di dalam perekonomian. Biarlah kami terus boleh menjadi saksi bagimu di tengah-tengah bangsa ini ya Bapa. Bagaimana kami boleh hidup berintegritas, bagaimana kami boleh menjadi saksimu, dan orang lain boleh percaya dan melihat bagaimana Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani Engkau ya Bapa di daerah-daerah. Kau berkati juga semua Bapa, berkati pelayanan mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk kami yang ada di Koram Dio ini, Tuhan yang boleh menyertai kami, Tuhan yang boleh ikut campur dan kami boleh tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita doa bersepakat, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami kembali datang kepadamu untuk mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami setiap pagi, sehingga kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan setiap pagi firman-Mu Tuhan. Suatu anugerah, suatu kesempatan yang begitu luar biasa Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian kami penyembahan pagi hari ini boleh menyukakan hati-Mu dan menjadi dupa yang harum dalam kerajaan surga. Dan pagi hari ini kami akan melanjutkan kehidupan kami ya Bapa. Kau berkati usaha pekerjaan kami, Kau berkati keluarga kami, Kau berkati anak cucu kami Tuhan. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.